Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang respon terhadap pencobaan. Saya rasa setiap orang pernah mengalami yang namanya pencobaan, pergumulan, atau persoalan. Kenapa bisa? Ya mungkin karena kita sendiri yang tidak menjaga diri atau kesehatan. Misalnya kita sudah tahu punya riwayat darah tinggi, tapi kita tetap nekat makan sate kambing. Atau kita sudah tahu kita kena sakit gula, tapi kita masih makan makanan yang manis, sehingga kita mengalami sakit penyakit. Mungkin juga karena kita tidak bisa menguasai keinginan kita. Misalnya gaya hidup yang tinggi, ingin seperti yang lain, beli ini dan itu hanya karena ingin, bukan karena kebutuhan, sehingga kita jatuh dalam hutang piutang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk keperluan yang utama seperti bayar sekolah, listrik, air, dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak terlalu dibutuhkan, sehingga kita akhirnya harus pinjam sana dan pinjam sini. Mungkin juga karena kita tidak setia pada pasangan, tidak jujur, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi berantakan. Mungkin juga memang sedang mengalami bencana alam atau musibah yang tidak pernah diduga. Namun semuanya memang dalam izin Tuhan. Untuk apa Tuhan mengizinkan? Agar kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan jika memang pergumulan tersebut adalah karena kesalahan yang sudah kita buat. Lalu untuk apa Tuhan mengizinkan juga? Agar iman kita semakin teguh dan murni di hadapan Tuhan. Saudara pasti tidak asing dengan telur, wortel, dan kopi bubuk. Nah, bagaimana wujud mereka saat direbus dalam air yang mendidih? Telur ketika direbus yang awalnya adalah cair menjadi telur rebus yang keras. Lalu wortel dengan tekstur yang keras ketika direbus dalam air yang mendidih, teksturnya menjadi lunak. Lalu kopi bubuk ketika direbus, ampasnya masih utuh, air rebusannya berubah menjadi warna dan menjadi harum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua memiliki kesamaan tentang pencobaan atau pergumulan, yaitu sama-sama pernah atau sedang mengalami pergumulan. Namun berbedanya adalah respon kita saat mengalami pencobaan atau pergumulan. Apakah respon kita seperti telur tadi yang menjadi keras setelah direbus, yang artinya ketika masalah, pergumulan, persoalan itu datang, kita menjadi marah dengan Tuhan, semakin mengeraskan hati, bahkan menjadi pahit pada Tuhan, karena kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Atau seperti wortelkah yang menjadi lunak setelah direbus, yang artinya ketika kita mengalami pergumulan, kita menjadi orang yang frustasi, lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak memiliki pengharapan pada Tuhan dan menjadi ragu pada Tuhan. Apakah Tuhan sanggup menolong hidupku? Atau respon seperti kopi bubuk yang merubah warna air dan keluar aroma harumnya saat direbus, yang artinya ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, tidak membuat kita lemah, putus asa, bahkan kecewa pada Tuhan, namun tetap menjadi pribadi yang kuat, bahkan bisa menjadi berkat bagi sekitar kita, sehingga banyak orang yang dapat merasakan kebaikan kita. Kita menjadi kuat karena kita percaya Tuhan itu memberi kekuatan dan beserta dengan kita. Nah, pertanyaannya, mau
respon mana yang akan kita ambil ketika pergumulan, pencobaan atau masalah itu datang? Akankah kita ingin seperti telur, seperti wortel, atau seperti kopi? Jika kita ingin menjadi seperti kopi, maka mari kita renungkan mutiara kehidupan yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Dari mutiara kehidupan tersebut kita diingatkan bagaimana agar kita bisa memiliki respon seperti kopi, respon yang benar saat menghadapi pergumulan. Yang pertama, bahwa kita percaya pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Persoalan atau beban tersebut pas sesuai untuk kita. Tuhan mengizinkan kita menanggungnya karena Tuhan tahu kita mampu, kita sanggup, dan supaya kita terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan. 2. Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan memberikan jaminan, memberikan kepastian bahwa kita tidak sendiri. Dia selalu beserta dengan kita. Dia memberi kekuatan dan kemampuan. Kesetiaan Tuhan memberikan pengharapan dan keyakinan pada kita bahwa kita pasti bisa melewati dan menang atas setiap persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Terkadang Tuhan memberikan cara-cara yang tidak terduga buat kita saat Dia memberikan pertolongannya. Lewat apa saja dan lewat siapa saja. Kehadiran Tuhan memang tidak datang selalu dalam wujudnya sebagai Tuhan, tapi Tuhan memberikan pertolongan juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang memberikan nasihat, mereka yang memberikan penghiburan, bahkan mereka yang memberikan uluran tangannya untuk menolong setiap kita. Jadi jangan takut dan teruslah dekat dengan Tuhan agar kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, percayalah, di balik setiap peristiwa yang seolah-olah tidak baik, tidak enak, di sana ada kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi marilah kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Semuanya dalam kendali Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Jadi hari ini kita diingatkan kembali agar kita bisa menjadi seperti kopi. Sekalipun banyak pergumulan, tapi kita tidak goyah iman. Bahkan kita tetap dapat menjadi berkat bagi sekitar kita. Dengan tetap satu, percaya bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. 2. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita. 3. Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongannya bagi kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.